Cari fratelli e sorelle, Saudara dan saudari buona terkasih, Pasqua, selamat Paskah. buona, santa e serena. Paskah yang bahagia, kudus, dan damai. Oggi richiesa in ogni parte del mondo l'annuncio della Chiesa Hari ini, pernyataan gereja bergema di seluruh dunia. come aveva detto. Yesus yang disalibkan telah bangkit seperti yang L'annuncio di Pasqua dikatakannya. non Haleluya. mostra un miraggio, Pesan Paskah tidak memberikan kita fatamorgana, non indica una tidak via di mengungkapkan fuga formula ajaib, di fronte tidak alla menunjukkan difficile jalan situazione keluar dari che stiamo situasi sulit attraversando. yang sedang kita alami. La pandemia è ancora in pieno corso. Pandemi masih terus La berlangsung. crisi sociale ed economica è molto pesante. Krisis sosial dan ekonomi sangat berat, terutama bagi mereka yang paling miskin. Ed è scandaloso. Meskipun demikian, dan ini memalukan, konflik bersenjata tidak berhenti Arsenali militari. dan persenjataan militer kian diperkuat. E questo è lo scandalo di oggi. Dan inilah skandal dewasa ini. Di fronte, o meglio, in mezzo a questa realtà complessa, Menghadapi, atau lebih tepatnya di tengah realitas yang kompleks ini, pesan Paskah secara ringkas berbicara tentang peristiwa yang memberi kita pengharapan yang tidak mengecewakan. Yesus yang disalibkan telah bangkit. Peristiwa itu tidak berbicara kepada kita tentang malaikat atau hantu, tetapi tentang seorang manusia yang memiliki daging dan tulang, yang memiliki wajah dan nama Yesus. Injil memberi kesaksian bahwa Yesus ini yang disalibkan dalam pemerintahan Pontius Pilatus karena mengklaim bahwa dia adalah Kristus, anak Allah. Pada hari ketiga dia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci, dan seperti yang telah dikatakan sebelumnya kepada murid-muridnya. Yesus yang disalibkan, bukan yang lain, telah bangkit dari kematian. Allah Bapa membangkitkan Yesus putranya karena dia memenuhi kehendak keselamatannya sampai akhir. Dia mengambil ke atas dirinya kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, bahkan kematian kita. Dia menderita rasa sakit kita. Dia memikul beban dari kesalahan kita. Untuk ini Allah Bapa telah meninggikan dia, dan sekarang Yesus Kristus hidup selamanya. Dan dia adalah Tuhan. Para saksi telah melaporkan sebuah detail penting bahwa Yesus yang bangkit memiliki tanda luka-luka di tangan, kaki, dan lambungnya. Luka-luka ini adalah meterai cintanya yang abadi kepada kita. Siapapun yang mengalami pencobaan yang menyakitkan secara jasmani dan rohani dapat menemukan perlindungan dalam luka-luka ini, menerima rahmat pengharapan yang tidak mengecewakan. Kristus yang bangkit adalah harapan bagi semua yang terus menderita pandemi, baik bagi yang sakit maupun bagi mereka yang kehilangan orang yang dicintai. Semoga Tuhan memberi mereka penghiburan dan mendukung upaya gagah berani para dokter dan perawat. Setiap orang, terutama yang paling rentan, membutuhkan bantuan dan berhak untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan. Ini bahkan lebih nyata saat ini, ketika kita semua dipanggil untuk melawan pandemi, dan vaksin adalah alat penting untuk memeranginya. Dalam semangat internasionalisme vaksin, saya menghimbau seluruh komunitas internasional untuk memiliki komitmen bersama untuk mengatasi keterlambatan distribusi dan memfasilitasi penyebarannya, terutama di negara-negara termiskin.
Tuhan yang disalibkan dan bangkit adalah penghiburan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau sedang mengalami kesulitan ekonomi yang serius dan tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai. Semoga Tuhan mengilhami tindakan otoritas publik sehingga semua orang, terutama keluarga yang paling membutuhkan, diberikan bantuan yang diperlukan untuk hidup yang layak. Sayangnya, pandemi telah secara dramatis meningkatkan jumlah orang miskin dan keputusasaan bagi ribuan orang. Yang dibutuhkan oleh semua orang miskin adalah agar dapat terus berharap. Demikian Yohanes Paulus II dalam kunjungannya ke Haiti. Pikiran dan dorongan hati saya tertuju kepada orang-orang bangsa Haiti yang terkasih. Semoga mereka tidak diliputi oleh kesulitan, tetapi melihat ke masa depan dengan keyakinan dan harapan. Dan saya ingin mengatakan bahwa pikiran saya tertuju terutama kepada kalian, saudara dan saudari bangsa Haiti tersayang. Saya dekat dengan kalian, dan saya ingin masalah kalian dapat diselesaikan secara pasti. Saya berdoa untuk itu. Saudara dan saudari bangsa Haiti yang terkasih. Yesus yang bangkit juga merupakan harapan bagi banyak kaum muda yang terpaksa menghabiskan waktu lama tanpa pergi ke sekolah atau ke kampus, atau berbagi waktu dengan teman-teman. Kita semua perlu menjalani hubungan manusia yang nyata dan tidak hanya hubungan virtual, terutama di usia di mana karakter dan kepribadian terbentuk. Kami mendengarnya Jumat lalu di Via Crucis anak-anak. Saya dekat dengan orang-orang muda dari seluruh dunia. Dan saat ini terutama dengan kaum muda Myanmar yang berkomitmen pada demokrasi, membuat suara mereka didengar dengan damai, karena sadar bahwa kebencian hanya bisa dihilangkan dengan cinta. Semoga cahaya Tuhan yang bangkit menjadi sumber kelahiran kembali bagi para migran yang melarikan diri dari perang dan kesengsaraan. Di wajah mereka kita mengenali wajah Tuhan yang cacat dan menderita yang menuju ke Kalvari. Semoga mereka tidak kekurangan tanda-tanda solidaritas dan persaudaraan manusia yang konkret. Sebuah janji kemenangan hidup atas kematian yang kita rayakan pada hari ini. Saya berterima kasih kepada negara-negara yang dengan murah hati menyambut para pengungsi yang menderita, terutama Libanon dan Yordania, yang menampung banyak pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Suriah. Semoga rakyat Libanon yang sedang melalui masa sulit dan tidak pasti mengalami penghiburan dari Tuhan yang bangkit dan didukung oleh komunitas internasional dalam panggilan mereka untuk menjadi tanah perjumpaan, hidup berdampingan, dan pluralisme. Semoga Kristus perdamaian kita pada akhirnya mengakhiri bentrokan senjata di Suriah yang tercinta dan dilanda perang, di mana jutaan orang sekarang hidup dalam kondisi yang kurang manusiawi. Serta di Yaman, yang situasinya diliputi oleh ketenangan yang bising dan skandalus. Dan di Libya, di mana akhirnya melihat harapan dari satu dekade pertikaian dan bentrokan berdarah.
Semoga semua pihak yang terlibat harus melakukan upaya yang efektif untuk mengakhiri konflik dan memungkinkan orang-orang yang lelah perang untuk hidup dalam damai dan memulai rekonstruksi negara masing-masing. Kebangkitan secara alami membawa kita ke Yerusalem. Untuk Yerusalem, kami memohon perdamaian dan keamanan Tuhan, sehingga dapat menanggapi panggilan untuk menjadi tempat perjumpaan, di mana setiap orang dapat mengalami satu sama lain sebagai saudara dan saudari, dan di mana orang Israel dan Palestina menemukan kembali kekuatan dialog untuk mencapai solusi yang stabil, yang memungkinkan dua negara hidup berdampingan dalam damai dan kemakmuran. In questo giorno di festa, il mio pensiero torna pure all'Iraq, che ho avuto la gioia di visitare il mese scorso. Pada hari raya ini, pikiran saya juga kembali ke Irak yang telah saya kunjungi dengan sukacita bulan lalu. Saya berdoa agar ini dapat terus berlanjut dalam damai, sehingga impian Tuhan tentang keluarga manusia yang ramah dan bersahabat dapat terwujud bagi semua anaknya. Semoga kuasa Tuhan yang bangkit menopang penduduk Afrika yang melihat masa depan mereka terancam oleh kekerasan internal dan terorisme internasional, terutama di Sahel dan Nigeria, serta di wilayah Tigray dan Cabo Delgado. Semoga upaya untuk menemukan solusi damai atas konflik terus berlanjut dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesucian hidup, melalui dialog persaudaraan dan konstruktif, dalam semangat rekonsiliasi dan solidaritas yang sejati. Masih ada terlalu banyak perang dan terlalu banyak kekerasan di dunia. Semoga Tuhan yang adalah damai kita membantu kita mengatasi mentalitas perang. Semoga Tuhan memberikan mereka yang menjadi tawanan dalam konflik, terutama di timur Ukraina dan Nagorno-Karabakh, untuk kembali dengan selamat ke keluarga mereka. Dan semoga Dia menginspirasi para pemimpin dunia untuk mengekang perlombaan untuk persenjataan baru. Hari ini, 4 April, adalah Hari Kesadaran Internasional melawan ranjau darat antipersonal. Perangkat berbahaya dan mengerikan yang membunuh atau melukai banyak orang yang tidak bersalah setiap tahun, dan mencegah umat manusia untuk berjalan bersama dalam kehidupan tanpa takut akan bahaya kehancuran dan kematian. Betapa lebih baik jadinya dunia kita tanpa instrumen kematian ini. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam tahun ini juga, di berbagai tempat, masih banyak orang Kristen merayakan Paskah dengan pembatasan yang ketat dan kadang-kadang bahkan tidak memiliki kesempatan menghadiri perayaan liturgi. Kami berdoa agar batasan seperti itu, serta batasan kebebasan beribadah dan beragama di seluruh dunia dapat dihapus dan setiap orang diizinkan untuk berdoa dan memuji Tuhan dengan bebas. Di tengah banyak kesulitan yang kita alami, marilah kita tidak pernah lupa bahwa kita telah disembuhkan oleh luka-luka Kristus. Dalam terang Tuhan yang bangkit, penderitaan kita diubah-ubah. Di mana ada kematian, sekarang ada kehidupan. Di mana ada duka cita,
sekarang ada penghiburan. Dalam memanggul salib, Yesus memberi makna pada penderitaan kita. Dan sekarang kita berdoa agar manfaat penyembuhan ini menyebar ke seluruh dunia. Paskah yang bahagia, kudus, dan damai untuk kalian semua. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Paul, et Omnium Sanctorum, Misereatur Vesti Omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestis, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens et emendatione vitae, gratiam et consolatione Sancti Spiritu, et finalim perseverantiam in bonis superibus, tribuat vobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen.